Selamat berjumpa lagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Saudara berada, dalam acara Sapaan Gembala GKI pada hari ini, Selasa 13 Juli 2021. Dan untuk kedua kalinya saya, Pendeta Yudi Kristanto dari GKI Lebak Jaya, Surabaya, menyampaikan renungan untuk kita semua. Dan renungan kali ini saya akan berikan sebuah tema, ketika kenyataan tak sesuai harapan. Firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita saya ambilkan dari 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai yang ke-10. Dan terutama kita akan lebih berfokus merenungkan dari ayat 8 sampai yang ke-9. Dan saya akan bacakan untuk kita semua. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara, beberapa waktu ini kita tentu mendengar berita-berita tentang melonjaknya pasien-pasien yang terpapar COVID-19. Yang kemudian disusul dengan berita mengenai penuhnya IGD ruang rawat inap dan juga ruang ICU yang khusus untuk pasien yang terpapar COVID-19. Di rumah sakit dan juga tentu di rumah sakit darurat untuk pasien COVID-19. Dan situasi ini tentu berdampak bagi gereja-gereja juga dan jemaat-jemaat, termasuk tentu jemaat GKI. Karena mereka yang terpapar juga tentunya ada anggota-anggota jemaat GKI. Dan di saat jemaat GKI berfokus untuk memikirkan bagaimana cara yang terbaik untuk melaksanakan ibadah atau kebaktian dan kegiatan persekutuan secara online, bahkan ada wacana, ide untuk melaksanakan ibadah minggu dan kegiatan persekutuan dengan cara hibrid, yaitu online dan juga sekaligus onsite, live streaming. Maka perkembangan situasi pandemi yang sedang melonjak jumlah pasien yang terpapar ini tentunya juga mendorong gereja untuk memikirkan dan melaksanakan pelayanan diakonia secara hibrid juga, dengan tentunya tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Karena tidak semua pelayanan diakonia dilakukan secara online saja. Misalnya mungkin kebaktian pemakaman atau kremasi yang tentu sang hamba Tuhan harus hadir di sana dan juga keluarga. Demikian juga ketika melaksanakan pelayanan untuk membantu memenuhi kebutuhan dari anggota jemaat yang terpapar satu keluarga sehingga tidak ada yang bisa keluar untuk membeli kebutuhan sehari-hari mereka. Sehingga kita harus hadir di sana untuk membantu mereka mendapatkan kebutuhan sehari itu, keseharian itu. Dan tentu tetap dengan menjaga protokol kesehatan. Dan tentu di sisi lain ada juga kegiatan-kegiatan diakonia yang memang harus dilakukan mau tidak mau secara online. Tentunya misalnya yang perkunjungan biasanya kita hadir di rumah anggota jemaat, kita sekarang hanya bisa melaksanakan secara online, mendoakan secara virtual dengan mungkin video call atau WA call. Nah, hal yang menarik yang juga saya temukan ketika melaksanakan pelayanan diakoni kepada anggota jemaat yang terpapar COVID-19 ini, yaitu bahwa selain mereka ada yang tetap optimis, tetap semangat, tetap yakin bahwa mereka bisa sembuh, ternyata ada juga yang menjadi down, yang secara mental mereka jatuh karena mereka merasa sudah menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, memakai masker dengan benar, dan juga tentunya dengan disiplin, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Tapi ternyata ketika mereka sudah melakukan semua itu, mereka masih juga terpapar COVID-19. Dan dalam kondisi yang down itu tentu juga membuat kondisi fisik mereka cepat sekali menurun secara drastis. Dibandingkan dengan tentunya mereka yang masih terpapar atau mereka yang masih tetap optimis ketika terpapar COVID-19.
Dan dengan demikian, atau ada juga yang lain yang mereka yang merasa seharusnya mendapatkan penanganan medis karena kondisinya ketika terpapar itu mungkin sudah tingkat menengah atau bahkan berat, dan tentu membutuhkan bantuan ventilator karena mengalami sesak napas. Tetapi betapa kecewanya ketika harapan mereka untuk mendapatkan perawatan dan penanganan medis di rumah sakit ternyata tidak bisa terpenuhi, karena mereka menghadapi kenyataan bahwa rumah sakit sudah penuh IGD-nya, instalasi gawat daruratnya, ruang rawat inapnya, bahkan ruang ICU-nya, intensive care unit-nya, dan tidak bisa menyediakan ventilator karena semuanya sudah terpakai, sehingga mereka bahkan kemudian harus ditolak untuk masuk ke rumah sakit dan harus kembali pulang ke rumah dan melaksanakan isolasi mandiri. Dan belum lagi mereka harus mengalami kekecewaan karena berharap ketika ada anggota keluarganya yang sakit dan terpapar COVID-19 itu bisa disembuhkan. Ternyata harapan itu tidak bisa terjadi karena anggota keluarganya itu harus berpulang kepada Bapa di surga. Dan tentu mereka menjadi semakin kecewa ketika mereka berharap bisa mengantar keluarga yang meninggal ini untuk memberikan penghormatan yang terakhir, hadir dalam ibadah pemakamannya. Tetapi kenyataannya mereka harus hanya bisa melihat dari jauh proses pemakaman anggota keluarganya tersebut, karena aturan protokol kesehatan yang diterapkan memang prosedurnya seperti itu. Nah, kekecewaan atas kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan juga pernah dialami oleh Paulus dalam pelayanannya, di mana ia ketika merasa ada kelemahan yang ia istilahkan dengan duri dalam daging, yang disebutkan dalam bacaan firman tadi sebagai utusan iblis yang menggocok dirinya. Dan sebagai seorang rasul yang tentunya memiliki hubungan yang dekat secara rohani dengan Tuhan Yesus, tentu dia sudah berseru, sudah meminta di dalam doa supaya utusan iblis ini mundur dan tidak mengganggunya lagi. Tetapi ternyata Tuhan malahan membiarkan kelemahan itu tetap ada di dalam dirinya, dengan pertimbangan bahwa justru dengan adanya kelemahan di dalam diri Paulus inilah maka kuasa Tuhan akan menjadi sempurna dinyatakan kepadanya. Dengan kelemahan yang selalu ada dalam dirinya ini, Tuhan berharap bahwa Paulus akan terus bergantung kepada Tuhan, supaya Tuhan menolongnya mengatasi kelemahannya itu, membuat dia terus bergantung kepada Tuhan ketika dia menghadapi berbagai kesulitan di dalam pelayanan. Jadi dengan menyadari bahwa ia memiliki kelemahan dalam hal itu, maka Paulus akan menjadi lebih kuat sebenarnya, karena ia meyakini kuasa Tuhan hadir atau selalu hadir dan menolong dirinya untuk mengatasi kelemahannya ini. Nah, bagaimana dengan kita, saudara? Marilah kita belajar dari Paulus bahwa memang tidak semua kenyataan yang kita jumpai dan alami dalam kehidupan ini sesuai dengan harapan kita. Tapi percayalah bahwa dalam keberadaan kita yang tidak sempurna, bahkan ada banyak kelemahan itu, kuasa Tuhan malahan menjadi sempurna dinyatakan untuk membantu kita mengatasi kelemahan kita tersebut. Dan dalam konteks pandemi seperti sekarang ini, kita yang lemah, mungkin kita bisa sakit, terpapar COVID-19, meskipun mungkin kita sudah menerapkan protokol dengan ketat, dengan disiplin, tetapi yakinlah bahwa Tuhan tetap berkuasa untuk menganugerahkan kesembuhan, pemulihan melalui obat, melalui medis, atau melalui dokter yang mungkin merawat kita. Mungkin kita juga mengalami duka, mengalami kenyataan yang tidak sesuai harapan ketika ada keluarga kita yang harus berpulang, ketika kita berharap dia bisa disembuhkan. Mungkin kita kecewa, tetapi yakinlah bahwa Tuhan tidak tinggalkan kita. Tuhan akan berikan penghiburan dan penguatan kepada kita, sehingga kita hanya bisa merelakan kepergian orang yang kita kasih itu. Jadi mari saudara, ketika kita menghadapi kenyataan-kenyataan yang tidak selalu sesuai dengan harapan ini, kita tetap mengandalkan pada penyertaan dan pertolongan Tuhan, sehingga kita akan mampu
mengatasi dan melewati semua itu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, banyak kenyataan-kenyataan yang kami jumpai dan alami dalam kehidupan kami yang seringkali atau kadangkala tidak sesuai dengan harapan kami. Kami di masa pandemi ini mungkin sudah berusaha untuk menjaga protokol kesehatan dengan disiplin dan baik, tetapi toh akhirnya kami bisa terpapar COVID-19. Kami berdoa untuk mereka yang mengalami hal itu, mereka yang sudah berusaha dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan tapi toh tetap terpapar COVID-19 ini. Mungkin mereka down, mereka merasa kecewa, tapi tolong Tuhan kuatkan, hiburkan, dan tentu Tuhan berkuasa memulihkan. Dan pulihkanlah mereka Tuhan, sehingga mereka tetap meyakini dalam keadaan yang lemah itu, Tuhan kuatkan mereka dan Tuhan sembuhkan mereka. Dan bahkan ketika mereka ada yang berharap keluarga yang terpapar disembuhkan, tetapi kenyataannya keluarganya ini harus berpulang kepadamu. Tolong hiburkan mereka Tuhan, tolong kuatkan mereka, sehingga mereka meyakini bahwa di dalam kenyataan yang tidak sesuai harapan ini, berkat Tuhan dinyatakan dengan penghiburan dan pengharap dan penguatan yang Tuhan nyatakan kepada mereka. Dan ya Tuhan, ada banyak orang di negara kami ini yang juga tentu kecewa karena kenyataan yang diharapkan tidak sesuai. Ketika mereka berharap bahwa pandemi ini segera melandai dan bahkan berakhir, tapi kenyataan yang terjadi bahkan pandemi ini semakin melonjak. Tolong Tuhan, buat kami tidak menjadi kecewa dan melakukan yang tidak sebagaimana seharusnya. Buat kami tetap mendukung upaya pemerintah dan tim penanggulangan COVID-19 ini, sehingga kami bersama-sama bisa berusaha untuk membuat pandemi ini semakin melandai dan bahkan akhirnya bisa tentunya berakhir. Buat kami bisa mendukung upaya pemerintah dengan PPKM yang diberlakukan sampai tanggal 20 ini Tuhan. Tuhan buat kami mendukungnya dengan lebih banyak di rumah dan tetap menerapkan protokol kesehatan dengan baik, sehingga kami bisa bersama-sama mengatasi pandemi ini sampai Tuhan akhirnya membuat pandemi ini akan berakhir. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur untuk firman-Mu yang kiranya memberikan pengajaran pada kami untuk menghadapi kenyataan-kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin.